Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Kali ini kita bincang-bincang lagi dengan salah satu tokoh nasional, yaitu Bapak Sasmito Hadinegoro. Assalamualaikum Pak Sas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sas. Selamat malam Mas Agus. Alhamdulillah kabarnya baik Pak Sas. Alhamdulillah, barokallah, sehat-sehat. Amin. Ya pemirsa Ratas TV, Pak Sasmito adalah beliau Ketua Umum Gerakan HMS, yaitu Hidupkan Masyarakat Sejahtera, dan beliau juga seorang Ketua Umum Lembaga Pendidikan Ekonomi Keuangan Negara. Ya, kali ini kita akan membahas mengupdate soal kasus dugaan BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dalam ini adalah BC Agit, yang tempo hari kita sempat upas ya Pak Sas ya. Nah Pak Sas, ini kita ingin tahu update soal BLBI Agit dalam ini BC Agit ini. Nah mungkin Pak Sas bisa ceritakan sejauh mana penanganan kasus BLBI dalam ini BC Agit ini, karena informasi yang saya dapat ini juga saat kasus BLBI yang oleh DPD RI juga dilakukan gitu kan. Nah menurut Pak Sas sejauh mana sampai saat ini? Persoalan yang terkait dengan BLBI sebagai kasus korupsi keuangan negara terbesar sejak Indonesia merdeka, yang di era reformasi komitmennya politik itu hukum itu sebagai panglima Ya. dan demokrasi di tangan rakyat. Kelihatannya menjelang 3 bulan terakhir pemerintahan rezim Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, yang sudah 2 tahun yang lalu membentuk tim Kepres BLBI, kelihatan terasa dengan era politik ramainya kemungkinan terjadinya serah terima kekuasaan dari rezim Joko Widodo kepada rezim Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya. Itu mengenai masalah komitmen politik daripada Presiden Joko Widodo yang sejak 2014 mengkampanyekan diri supaya terpilih sebagai RI 1 untuk menuntaskan skandal BLBI. Kesan yang saya tangkap selama hampir lebih dari 12 tahun saya cermati sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Ekonomi Keuangan Negara, itu terasa makin banyak isu-isu lain yang terkait dengan masalah politik, dengan KKN terasa di era 10 tahun terakhir kasat mata menjadi semakin luar biasa dibiarkan oleh aparat penegak hukum, merajalela di mana-mana. Kasus BLBI Git, khususnya BCA Git, BDNI Git, seperti dialihkan isunya, tertutupi isunya, sehingga masyarakat itu kesannya itu semakin apatis. Dengan semakin apatis, seolah-olah pembiaran terhadap kasus korupsi terbesar di Indonesia yang sebenarnya nilainya lebih dari 1.000 triliunan itu kok, apa yang saya sampaikan beberapa kali di dalam podcast dengan Presidential Institute, dengan Ratas, yang Mas Agus minta saya untuk berbicara mengungkapkan hal ini, itu semakin tidak didengar oleh aparat penegak hukum, sehingga komitmen politik era reformasi, hukum itu sebagai panglima, kelihatannya sampai langit runtuh pun hukum itu tidak akan ditegakkan, dibiarkan saja, sehingga rakyat ini mungkin yang mempunyai hak kekayaan negara Indonesia yang luar biasa itu malah ditutupi dengan isu terakhir seperti Misbakum bicara di DPR saja dari fraksi Golkar
utang rezim Joko Widodo yang akan diwariskan kepada rezim Prabowo itu 20.000 triliunan. Ya. Di luar utang negara yang sekitar hanya 8.000 triliun plus utang BUMN dan lain-lain, itu totalnya lebih dari 20.000 triliun. Ya. Yang mana itu jumlahnya melebihi jumlah produk domestik bruto kita yang hanya 13.000 triliun. Ya. Tapi ini masyarakat atau publik ini sepertinya tidak menganggap ini sesuatu yang serius, sangat memprihatinkan kita bersama. Ya. Tapi perhatikan saja, Ya. detik-detik hari ini PHK tertinggi di Asia Tenggara ini negara kita sekarang. Ya. Restoran-restoran dibuka, yang antri melamar bekerja itu nggak ketulungan. Ya. Belum yang lain-lain. Ya. Sementara pesta pora tentang pembagian misalnya izin pertambangan sampai ormas seperti Muhammadiyah sama NU pun menurut istilahnya Profesor Amin Rais disebarin kail beracun. Iya, iya. Tapi publik juga nggak peduli kok. Ya. Asal mungkin masih bisa makan seadanya, Ya. masih bisa bertahan hidup, kelihatannya orang nggak peduli. Kenapa? Ya. Karena aparat penegak hukum, Polri, KPK, Kejaksaan Agung seolah-olah melakukan pembiaran saja. Ya. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Ya. Kita rakyat ini mau lapor kemana jadinya? Ya. Hanya lapor kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunggu kapan turunnya azab itu secara merata. Ya. Kalau tidak ada yang mengingatkan. Menurut Rasulullah SAW, kalau masih ada orang yang mau mengingatkan seperti saya ini, insya Allah yang akan kena azab mungkin yang hanya yang melakukan Ya. kejahatan-kejahatan korupsi keuangan negara yang besar-besar itu saja mungkin. Jadi HMS sampai detik ini terus istiqomah melakukan itu ya. Saya Baik mungkar Pak Ketum. istiqomah mengingatkan Ya. itu istiqomah demi supaya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf menurut kawan-kawan saya itu mudah orang melakukan. Ya. Tapi nahi munkar itu orang sudah banyak yang sudah tidak sabar. Ya. Ya. Padahal kalau kita sabar itu insya Allah rezekinya lebih lebar. Ya. Itu aja. Ya. Jadi kita konsisten saja untuk mengingatkan bahwa kasus BLBI Kit yang khususnya menyangkut BCA Kit, BDNI Kit, yang mana di situ seorang pemilik rokok jarum seperti Budi Hartono yang melakukan pembohongan publik dengan mengirim surat ke DPD RI, merasa tidak memiliki lagi saham di BCA, itu sangat bohong sekali. Ya. Pertemuan saya di kantor Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko 4 September, Budi Hartono mau dikonfrontir dengan saya terkait dengan demonstrasi besar-besaran yang saya lakukan tanggal 3 Agustus 2018. Budi Hartono diundang resmi bersama saya, nggak berani hadir. Ya. Kalau dia tidak merasa ikut memiliki saham, kenapa mesti harus yang mewakili Arman Budi Hartono, anak kandungnya Budi Hartono, yang sekarang sebagai Vice Presiden BCA sendiri, Ya. didampingi oleh Suburtan, Ya. yang itu Direktur BCA yang tetap dipakai sejak BCA masih miliknya mayoritas Tuh Antoni Salim, menjadi pemiliknya sekarang Budi Hartono dan Bambang Hartono. Ya. Jadi kalau sekarang dia merasa tidak memiliki saham dengan mengatasnamakan sahamnya apakah Paralon atau perusahaan-perusahaan cangkang yang lainnya, itu secara hukum pidana tetap bisa di-trace back, Ya. bisa diusut. Kenapa? Karena kasus transaksi BCA tahun 2003, rekayasa konspirasi gelap yang dilakukan oleh tim kabinet ekonominya Presiden Megawati tahun 2003, itu semuanya itu adalah buah kriminal polisi. Ya. Buah kriminal polisi itu siapapun saja yang terlibat, ya harus dimeja hijaukan. Ya. Perkara nanti presiden itu kalau yang bersangkutan mengajukan gerasi mau dibebaskan setelah divonis mereka harus masuk penjara, boleh-boleh saja.
Itu haknya presiden kalau berani memberikan gerasi Ya. kepada para koruptor-koruptor kakap itu. Ya. Tetapi kenyataannya sampai hari ini orang semacam Budiono sejak tahun 2002 dia tidak hanya kasus BLBI dan kasus sensuri, kasusnya Robert Tantular dengan Bank CIC-nya diberi pinjaman two-step loan 600 juta dolar nggak pernah diusut juga. Ya. Jadi orang-orang yang menurut Rasulullah yang kelihatannya culun-culun, kelihatannya jujur-jujur, waduh, itu membuat negara ini semakin hancur. Ya. Sehingga harusnya kalau para penegak hukum itu masih mau bertanggung jawab dengan sumpahnya sebagai pejabat publik untuk menegakkan hukum dan tidak takut di akhirat nanti akan masuk neraka semua, itu harusnya itu demi kepentingan negara, kepentingan publik, kepentingan rakyat, ya haruslah Ya. hukum itu ditegakkan Ya. dengan semestinya. Ya. Jadi kalau Anda menanyakan mengapa kasus BLBI-nya itu khususnya BC Akib sepertinya tereduksi terus-menerus. Bayangkan 51% saham BCA tahun 2003 hanya membayar 5 triliun secara tertutup dengan patut diduga ada konspirasi gelap. Transaksinya pun dilakukan di Kementerian Kesehatan, bukan di Departemen Keuangan, yang respon Menko Kesra Yusuf Kala waktu itu. Ya. Saya tidak segan-segan untuk menyebut nama orang. Kalau ada yang merasa namanya saya sebut itu merasa saya cemarkan, silakan saja mensomasi saya. Tapi saya istiqomah demi kepentingan negara, kepentingan rakyat. Aset negara yang dijarah, dirampok. Di saat hari ini negara utangnya 20.000 triliun, BCA 1.300 triliun minimum, yang 51% sekitar 700 triliunan harus segera diambil alih sebelum Jokowi Widodo lengser. Ya. Sehingga mengurangi utang negara. Ya. Pak Ketum izin informasi yang Ratas TV dapatkan dari juga Sekjen HMS Bang Harjuno Wiwoho, yang beliau juga kalau nggak salah tim ahli ya, tim ahli Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Ya, Bang Harjuno mengatakan apa namanya hasil audit BPK untuk BCA, bahwa BCA sampai detik ini masih mempunyai hutang 26 triliun. Nah, tentu ini jadi presiden buruk. Dan sekali lagi Ratas TV juga kemarin sempat apa namanya mengkonfirmasi ke pihak BCA, ya kan, bahwa mereka mengklaim sudah membayar hutang itu, sudah selesai. Nah, menurut Anda Pak Ketum seperti apa? Itu semua jawaban yang diberikan kepada reporter Anda itu pembohongan publik semua. Apa yang di catatan BPK hanya 26 triliun itu catatan resmi. Tetapi yang secara data dan fakta yang ada, BCA tahun 2002 2003 dijual 5 triliun, nilai aset BCA saja 117 triliun. Celakanya di dalam buku BCA ada piutang pura-pura yang sebenarnya itu disebut obligasi rekapitalisasi pemerintah untuk membuat BCA dianggap sehat, memenuhi syarat ketentuan bank di Swiss bahwa capital adequacy ratio CAR-nya itu harus minimum 8%. Itu ditempatkan obligasi rekap seperti piutang pura-pura, obligasi rekapitalisasi pemerintah itu 60 triliunan. Ya. Jadi kalau mau bicara urusan 26 triliun, itu buku laporan keuangan BCA jelas, dokumennya ada. Dokumen negara itu harus 30 tahun baru bisa dilenyapkan. Ya. Itu dari tahun 2003, 30 tahun itu nanti tahun 2033 Ya. dokumen negara itu boleh untuk disimpan. Ya. Aset BCA 117 triliun kok 51% dijual hanya 5 triliun. Ya. Logikanya itu bisa diterima nalar yang sehat enggak? Terus di dalamnya ada namanya piutang pura-pura sebagai ganjal buku istilah saya. Ya. Itu 60 triliun diberi bunga pula Ya. dari uang pajak yang disetor rakyat, yang disetor ke APBN.
setiap tahun itu 7 triliun. Sehingga Budi Hartono mau mengaku nggak punya. Oh, dia bicara sama Pak PKNG, orangnya masih hidup tuh. Wah, pemerintah itu bodoh. Dia waktu dibentak Pak Kwek, bila saya ini, kamu kira siapa? Saya juga pemerintah. Pada waktu itu Pak Kwek juga seorang menteri, masih jadi kepala Bappenas. Sebelumnya beliau Menko Ekonominya. Pak Kwek waktu transaksi itu terjadi, ngotot minta obligasi rekapnya 60 triliun, silakan mau dijual 5 triliun, tapi obligasi rekapnya 60 triliun dikeluarkan. Ya. Sehingga pemerintah nggak ada tanggung jawab lagi. Ya. Tapi itu apa yang terjadi? Seorang Laksamana Soekardi yang ex-bankir, dia kan pintar dia. Ini dapat menemukan harta karun, kok dicabut. Bersama Budiono, bersama Jatun. Dari Jatun, profesor doktor, dia bilang bukan seorang bankir. Dia hanya pinter teori. Budiono juga pinter teori aja. Tapi sebetulnya kalau Budiono pura-pura, karena Budiono itu juga pegawai Citibank. Budiono itu bankir. Waktu dia pulang dari Australia ke Indonesia dibujuk oleh Dr. Mugiarto dan Dr. Sukajiran Miniharjo, dapat beasiswa untuk sekolah ke Australia. Harusnya pulang, dia masih kerja di Citibank. Boleh saya dikonfrontir, orangnya masih hidup. Ya. Walaupun dia senior saya itu dalam konteks ini nggak ada rasa takut kecuali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia harus bertanggung jawab melakukan apa? Konspirasi gelap. BCA yang nilainya 117 triliun kok dijual 5 triliun dibiarkan. Itu kalau yang bodoh dikatakan pemerintah bodoh, ya itu Budiono, Doro Jatun sama Laksamana. Ya. Atau pura-pura bodoh. Ya. Ya. Sehingga dalam hal ini yang dirugikan siapa? Negara. 2004 setelah transaksi setahun, BCA diberi bunga obligasi rekapitulasi 7 triliun. Jadi Budiono itu apa tidak mengerti? Yang membayar 5 triliun setahun kemudian, Anda kata itu uang itu utang dari luar negeri atau dari mana, dia sudah untung 2 triliun. Padahal 6 bulan setelah transaksi penjualan yang lebih gila, Budi Hartono menerima pembagian dividen 565 miliar. Ya. Jangan bicara nggak punya saham. Surat dia kepada DPR RI itu bisa menjadi bahan kita untuk melakukan laporan secara resmi. Itu ada pembohongan publik. Ya. Jadi mau bicara apa dengan saya? Ya. Tahun 2018 waktu saya diundang Pak Muldoko, saya katakan Pak Muldoko harus memberitahu Presiden Joko Widodo, ini aset negara. Kita mau ngambil over saham dari Freeport 51% aja setengah mati. Ini real dalam situasi 3 bulan ini. Critical point-nya Agustus September ini sebelum Oktober. Ya. Jadi sekarang mungkin Presiden Joko Widodo sekarang malah mengangkat Wakil Menteri Keuangan anaknya Profesor Sudrajat Jiwandono. Yang Pak Derajat Jiwandono sendiri dulu harus ikut bertanggung jawab penandatangan obligasi rekapitalisasi 135 triliun, BLBI, fasilitas BLBI 135 triliun, itu yang membuat Pak Derajat Jiwandono, Budiono, Indro Budianto, Pak Paul Sutopo sama almarhum Profesor ini salah satu direktur BI yang sudah pernah saya sebut itu, orang sudah meninggal, nggak enak saya bawa. Ya. Jadi intinya apa? Mudah-mudahan Wakil Menteri Keuangan yang ditunjuk itu putranya Pak Derajat Jiwandono jangan nanti justru malah mau menutup kasus BLBI supaya tutup buku. Nah ini jangan sampai. Ini urusan publik, urusan negara, ya harus ditempatkan secara proporsional hukumnya. Kalau mau dihentikan obligasi rekapitalisasi pemerintah itu bunganya di stop, itu benar. Sehingga nanti dengan berikutnya APBN tidak diberatkan beban fiskalnya. Pak Asas, tadi sedikit soal yang BCA tadi, bahwa klaim mereka sudah melakukan pembayaran itu
menurut Anda itu tidak benar? Pembayaran kepada siapa? Anda ini kan cuma dibohongin aja. Ya. Anda itu kan nggak ngerti masalah keuangan negara, nggak ngerti urusan perbankan. Anda ngirim reporter nemu salah seorang anak buahnya BCA ngomong sudah bayar, itu bayar kepada siapa? Buktinya mana? Yang dibayar berapa? Ya. Kalau mau bayar ya bayarnya itu paling tidak ya dulu nilainya aset BCA plus bunga obligasi rekap itu totalnya 117 triliun plus bunga yang diterima sampai 2009 42 triliun. Terus pokok obligasinya yang dijual berapa? Mungkin masih 40 triliunan. Ya. Jadi nilainya almost sampai 2009 yang lalu saja 200 triliunan. Hari ini BCA nilainya 1.300 triliun. As usual, di BCA merekrut orang-orang macam Harinowo yang ex Deputi Gubernur BI yang pintar, itu adik kelas saya di ekonomi UGM. Ya, si Budi Hartono nggak melakukan perubahan manajemen apa-apa. Dia itu dengan nongkrong-nongkrong aja di Singapura, tiap tahun dia terima dividen. Terakhir ini beberapa tahun terakhir keuntungan BCA aja setahun 35 triliun. Ya. Bayangkan. Harusnya kalau dengan keuntungan BCA setahun 35 triliun, logikanya ketika utangnya dia yang cantul BPK itu 26 triliun harusnya bisa tercover ya Pak Ketum. Iya, namanya itu kan orang yang niat baik. Orang-orang itu kalau bisa nggak bayar, jangankan kok utang begitu. Pajak aja kalau bisa mereka itu kalau bisa nggak bayar, kalau bisa dikemplang, bahkan mungkin kalau perlu bebel kas negara dengan mengajukan restitusi pajak fiktif. Saya tahu semua itu Ya. karena saya sebagai mantan Dirjen Moneter, saya Sekjen Asosiasi Bayar Pajak. Kelakuannya itu bagaimana kong kali kongnya dengan para menteri keuangan semacam Sri Mulyani. Ya. Sri Mulyani kalau merasa saya cemarkan dari sejak kasus skandal pajaknya Paulus Tumewu dan yang lain-lain, silakan kalau menuntut saya. Tapi semua yang belum dimeja hijaukan dengan teks amnesti tahun 2016 itu dihanguskan semua. Ya. Jadi mau bicara apa? Ngurus negara dengan cara begitu. Belung aja bisa. Ya. Nggak usah dokter-dokter. Belum sama Canggih aja suruh jadi menteri keuangan juga bisa, gitu loh. Maaf ya, saya terpaksa untuk kali ini saya merasa udah puncaknya. Saya merasa yang sudah jelas kasat mata pelanggaran hukum dilakukan. Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 jelas harus dilakukan pelaporannya secara transparan, terang benderang, sehingga tidak ada dusta antara penguasa dengan rakyatnya. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang ini tata kelola keuangan negara dengan utang negara sampai hampir 8.000 triliun, totalnya hampir 20.000 triliun. Yang nanggung siapa? Generasi yang akan datang. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Selama Indonesia merdeka mungkin 10 tahun terakhir ini sebenarnya tata kelola keuangan negaranya yang dikatakan Menteri Keuangan terbaik itu paling amburadul. Ironis Pak Ketum. Wah, ironis sekali. Jadi saya maaf ya, bukan mau menjelek-jelekan Sri Mulyani atau rezim Joko Widodo, tapi kenyataan saya menyuarakan suara rakyat dengan hati nurani saya sebagai ekonom. Saya melihat bahwa PhD ekonomi dari Amerika, dari Perancis kayak Darmin Nasution, kayak Budiono, kayak Sri Mulyani, ini betul-betul semuanya dapat dibilang mereka melakukan konspirasi gelap dan terang benderang bersama Komisi 11 DPR RI yang dulu namanya Komisi 9, Komisi Keuangan Perbankan, untuk sampai 2022 aja diakui di RDPU, di Pansus BLBI DPD RI, subsidi bunga obligasi rekap dari APBN masih dibayarkan 48 triliun. Ya.
dan 2023 2024 ini pasti lebih dari 40 triliun masih dibayar. Mau apa Anda? Ya. Pak Sas, ini kan pemerintahan Jokowi sebentar lagi akan berakhir. Ya. Oktober, tinggal menghitung hari lah. Dan nanti pemerintahan Prabowo Gibran akan tiba kan gitu kan. Nah, sejauh mana optimisme Anda, Pak Sas, melihat peranan PLB ini dalam ini Becagit dan yang lain-lainnya gitu? Apakah Anda optimis, yakin, atau seperti apa kira-kira gitu kan? Tentunya juga kemarin pemerintahan Prabowo Gibran, mereka kalau nggak salah bertekad juga berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi secara transparan kan itu kan, Anda mempertanyakan itu kan kembali komitmen reformasi ini penegakan hukum ya, harus sebagai panglima dilaksanakan apa tidak siapapun presiden RI. ya, Apa presidennya itu 5 tahun ini Prabowo atau 5 tahun berikutnya mau Gibran Joko Widodo mau jadi presiden atau tidak, hanya Tuhan yang Maha tahu. ya, Tetapi bahwa patut diduga konspirasi tingkat tinggi, kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme itu di mata saya tidak pesimis, ya, saya optimis. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa mengendaki, insya Allah kalau kita rakyat Indonesia betul-betul mau dilindungi dengan Pancasilanya sebagai filosofi negara dan Undang-Undang Dasar 45 itu betul-betul, apalagi kalau dikembalikan secara murni sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 sebelum tahun 2002, khususnya terkait dengan pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Insya Allah itu benar-benar membuat kita bisa menghidupkan masyarakat sejahtera. ya, Kenapa saya membuat gerakan hidupkan masyarakat sejahtera? Karena sampai hari ini era reformasi 25 tahun. Indonesia merdeka sekarang ini tanggal 17 Agustus nanti 2024 sudah genap 79 tahun. Kalau situasi politiknya masih terus akan seperti hari-hari ini, demokrasinya ternyata demokrasi abal-abal, malah di DPR tokoh-tokoh politik misalnya dari PDIP itu mengatakan itu Korea semua, tergantung ketua umumnya saja, dan ketua umumnya semuanya hanya menjadi hamba-hambanya Presiden Republik Indonesia, siapapun yang menjadi presiden. Rakyat Indonesia, ya maaf, nasibnya tidak akan berubah. ya, Mungkin pengangguran sekarang yang meledak menjadi yang terbesar di Asia Tenggara itu Indonesia. Tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. ya, Wait and see. ya. Kita tunggu dan kita lihat. Ya, baik pemirsa Ras TV di mana Anda berada, demikian tadi pemaparan Pak Sasmi Kusumo. Mohon maaf Pak Sasmi itu Hadinegoro. Ya, mungkin nanti kita juga akan coba konfirmasi ke pihak BCA juga supaya cover both side apa yang dikatakan oleh Anda yang Mas beritahu ya, Ya. Anda nyebut saya salah. Ya. Hadi Kusumo. Ya. Nama saya Sasmito Hadinegoro. Iya, betul. Ya Hadi. Itu petunjuk Allah. Ya, betul. Negoro itu negara. Jadi Ya. nama saya itu Sasmito Hadinegoro, itu maknanya Sasmito itu isyarat, Ya, petunjuk. Hadinegoro itu petunjuk untuk negara. Bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak dianggap sebagai petunjuk untuk negara, saya lillahi ta'ala, ya, pasrah sumarah kepada Gusti Allah. ya. Jinatah wonten pundi sumangga Gusti. Ya, baik. Ada hikmah juga ya. Saya sebut
nama kemudian beliau mengatakan tempatnya ada hikmahnya, yaitu makna nama beliau sangat luar biasa. Iya. Pak Sasmito petinggi negara, Pak ya. Oke, baik pemirsa, nanti kita akan terus update lagi soal kasus BLBI, Bujagid dan lain-lainnya. Akan terus akan terus komitmen terus untuk memantau perkembangan kasus ini sampai jauh mana nanti kita akan terus laporkan. Demikian tadi pemirsa TV, bincang saya sekali lagi dengan Pak Sasmito Hadinegoro. Beliau adalah Ketua Umum Gerakan Himpunan Masyarakat Sejahtera atau HMS, dan beliau juga Ketua Umum Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Negara. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, oke.